Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan kebaikannya kembali kita dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala bermajlis dalam majlis ibadah, dalam majlis ilmu. Setiap detik yang kita lalui saat ini terhitung ibadah. Duduk belajar ilmu agama yang hukumnya wajib. Semua yang Allah wajibkan, yang Allah perintahkan, yang Allah anjurkan, itulah ibadah. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama wajib untuk setiap muslim. Tidak terkecuali di sana siapapun. Selama dia muslim, wajib dia untuk belajar ilmu agama. Karena itu niatkan duduknya kita pada malam hari ini, ba'dal maghrib ini, hanya untuk mencari ridha Allah, hanya untuk Allah. Kita persembahkan hanya untuk Allah. Kita berharap dengan ini dimudahkan langkah kaki kita menuju surga. Dengan ini pula kita berharap Allah jauhkan kita dari nerakanya. Nah, alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Tarbiyatul Aulad karya Asy-Syaikh Abdussalam Ibn Abdullah As-Sulaiman hafizahullah ta'ala, yaitu pendidikan anak sesuai dengan cahaya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pertemuan lalu kita membahas tentang Al-Hidayatu Naw'an. Hidayah itu ada dua macam. Yang pertama Hidayatu Dalalah, hidayah memberikan arahan, wa irsyad memberikan bimbingan, wa bayan memberikan penjelasan. Ini dilakukan oleh seluruh nabi, seluruh dai, seluruh orang tua kepada anaknya ketika menasihati kebaikan. Siapapun ketika seseorang mengingatkan saudaranya untuk beramar ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, maka dia telah memberikan hidayah dalalah, hidayah al-irsyad, hidayah al-bayan. Hidayah memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan penjelasan. Nah, disinilah peran orang tua mendidik anak
di atas kebaikan dan ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Yang dikatakan albir wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan, hanya dalam ruang lingkup Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dosa juga permusuhan, itu pun yang dikatakan dosa dan permusuhan dalam ruang lingkup Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi orang tua mengajarkan kepada anaknya tentang kebaikan, ya, menjelaskan kepada anaknya pula apa itu syirik, apa itu tauhid. Ya, sebagian orang kalau sudah terkena syubhat, itu agak sedikit sulit untuk kita menjelaskan, bahkan untuk perkara tauhid dan syirik sekalipun. Misalnya kayak gini, ada orang yang sedang nyembah kuburan misalnya, atau nyembah batu, atau nyembah berhala, atau nyembah pohon, minta berkah, minta harta, minta anak, minta jabatan ke makhluk tadi itu. Kuburankah itu, batukah itu, pohonkah itu, kayukah itu. Ketika kita jelaskan, Pak, yang demikian itu syirik, meminta ke kuburan itu syirik, dia akan menjawab, tidak, saya ngerti betul yang namanya syirik dan tauhid itu. Apa sih, Pak, tauhid itu? Tauhid kan, kata orang ini, Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menciptakan alam semesta. Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta, menguasainya, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan. Benar enggak itu? Apa yang Bapak bilang benar. Tapi tauhid yang seperti itu tidak cukup memasukkan seseorang ke dalam Islam. Karena pengertian tauhid yang demikian pun itulah yang diyakini pula oleh orang-orang musyrikin Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya sebatas itu, nah, kenapa kok para ulama mereka mengerahkan usaha mereka untuk menjelaskan tauhid kepada sebagian kaum muslimin? Karena itulah para ulama membagi tauhid, ada tauhid rububiyah, ada tauhidul uluhiyah, ada tauhidul asma wa sifat, untuk menjelaskan kepada orang-orang yang nggak mengerti yang kayak gini nih. Kalau hanya keyakinan seseorang Allah satu-satunya pencipta, pengatur alam semesta, itu pun diyakini oleh Fir'aun. Itu pun diyakini oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani, oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Orang-orang kufar dari kalangan musyrikin Quraisy, Yahudinya, Nasraninya tetap diperangi oleh Rasulullah SAW, walaupun itu keyakinan mereka. Nah, jadi apa sih tauhid yang didakwahkan oleh Nabi SAW? Adalah menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Ini tauhid yang didakwahkan oleh seluruh rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul yang tugas mereka adalah menyerukan kepada kaumnya, sembahlah oleh kalian hanya Allah dan jauhilah tauhid, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun," dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman tapi mereka musyrik. Allah menyatakan keimanan kepada orang-orang kufar Quraisy dan Allah pun menyatakan mereka itu musyrik. Mereka baru mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang disembah. Mereka baru mengimani Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, memberi rizki, menguasai alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberikan madarat, manfaat, yang menyembuhkan, yang memberi penyakit, yang memberi musibah, yang memberikan manfaat, yang memberikan madarat. Dan Allah tetapkan pula mereka itu musyrik. Kenapa? Karena selain mereka berdoa kepada Allah, mereka pun berdoa kepada selain Allah. Mereka pun berdoa kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manah. Mereka berdoa ke kuburan, ya, ke kuburan. Mereka berdoa ke Uzza, pohon yang dikeramatkan. Mereka berdoa ke Manah, batu yang dikeramatkan. Selain mereka pula berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Nah, jadi ini diantara dalalah atau hidayatud dalalah wal irsyad wal bayan. Ya. Contoh memberi hidayah yang bentuknya bimbingan, arahan, penjelasan tuh kayak gini. Entah itu orang tua yang ngasih tahu ke anaknya, dan ini yang paling penting, yang seruan orang tua, nasihat orang tua yang paling mulia, yang paling baik kepada anaknya adalah tauhid. Adalah tauhid. Apa nasihat Luqman kepada sang putra? Ya bunai, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, jangan engkau menyekutukan Allah, jangan engkau jatuh syirik. Syirik itu sekutu. Doa ke Allah, doa juga ke Nabi Muhammad, nah itu syirik namanya. Doa ke Allah, doa juga ke Nabi Isa, nah itu syirik namanya. Doa ke Allah, doa juga ke Nabi Uzair, itu syirik. Ke kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani lah, ke kuburan Ahmad Al-Badawi lah, ke kuburan Aidarus lah, ke kuburan siapapun yang dikeramatkan. Siapapun dia, bahkan Allah tidak ridha sekalipun itu Nabi Muhammad yang disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ke Allah, doa juga ke Nabi Muhammad. Doa ke Allah, doa juga ke Jibril alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala sangat, atau yang paling Allah benci adalah dosa yang satu ini. Asyirku billah. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini peran orang tua untuk melakukan hal ini kepada anak-anaknya. Tadi apa itu? Hidayatul dalalah, hidayatul irsyad, dan hidayatul al-bayan. Nah, kemudian hidayah yang kedua apa? Hidayatul at-taufiq. Ya, hidayatul taufiq. Dan ini mutlak milik Allah. Nabi Muhammad saja tidak bisa untuk menjadikan paman beliau itu seorang muslim. Hidayah asalnya orang kafir jadi muslim, orang jahat jadi baik, pelaku dosa maksiat menjadi soleh. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Apa namanya? Hidayatut taufiq. Ya, hidayatut taufiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membujuk-bujuk sang paman Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah. Enggak ada 5 detik. Mengucapkan la ilaha illallah enggak ada 5 detik. Ya. Rasulullah bujuk, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku nanti akan berhujjah di hadapan Allah.
engkau telah mengucapkannya. Dibujuk terus, nggak mau juga. Siapa yang membuat Abu Thalib ini tidak mau mengucapkannya? Allah tidak membukakan hati Abu Thalib untuk mau menerima Islam, untuk mau mengucapkan kalimat at-tauhid. Asalnya tidak sholat. Ada orang nggak sholat nih, kita nasihati, kita ingatkan, kita ajak, mau dia sholat. Ketika kita menasihati, itu nama hidayah apa? Hidayatul irsyad, hidayatul dalalah, hidayatul bayan. Ketika dia mau salat, siapa yang memberikan hidayah itu? Allah Subhanahu wa taala, hidayatul taufiq. Ya. Nah, hubungannya dengan tarbiyatul aulad adalah setiap orang tua, sang ibu, ayah, memohon-mohonlah kepada Allah, memelas kepada Allah, meminta nangis-nangis kepada Allah agar diturunkan hidayah selain untuk diri dia, untuk anak cucu dia. Mau sehebat apapun yang mengajar anak, Nabi sekalipun gurunya Nabi sekalipun gurunya, apakah semua yang ada di majlis Nabi Muhammad SAW sudah pasti muslimnya baik? Ada orang munafik juga. Ya, ada orang munafik juga di majlis Nabi Muhammad SAW, sampai Allah kekalkan bagaimana mereka bermajlis di majlis Nabi SAW. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ketika turun surat kepada Rasulullah SAW, Rasulullah ingin menjelaskan ayat Al-Qur'an, ingin menafsirkan, ya. Mereka yang ada di majlis Nabi, orang-orang munafik ini, nadhara ba'duhum ila ba'din, saling lihat satu sama lain, sesama munafik nih. Cari waktu, kesempatan kapan mereka bisa lari dari majlis tersebut, mereka lari. Hal yarakum min ahad, ada enggak yang lihat nih? Tsumman sarafu, kemudian mereka lari dari majlis tersebut. Sarafallahu qulubahum. Allah langsung palingkan hati mereka. Allah langsung tutup hati mereka. Sekalipun yang mengajarnya siapa? Nabi Muhammad. Ada yang lebih baik daripada Nabi Muhammad sebagai guru, sebagai ulama? Ya, gak ada. Kalau memang tidak turun hidayatut taufiq, siapapun itu mustahil dia akan mendapatkan hidayah. Jadi apa? Mohon-mohon minta hidayah. Kita juga. Karena itu, ya, setiap rakaat kita baca apa? Hudzaifah? Ya, Hudzaifah. Syekh, ihdinas shiratal mustaqim. Minta hidayah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah, untuk selalu di jalan istiqomah, di jalan yang lurus, jalan para nabi, jalan para siddiqun, para sholihun, para syuhada. Nah, kita minta juga lah hidayah tersebut untuk anak-anak kita. Ya, baik. Nah, ini sudah kita bahas nih ya. Ini sudah kita bahas. Insyaallah kita masuk pada kajian yang berikutnya, bab yang berikutnya, yaitu al-khutuwat al-amaliyah li tarbiyatil abna. Langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang bisa dilakukan untuk mendidik anak. Apa sih langkah-langkah untuk mendidik anak agar dia baik, agar dia soleh? Ya, nah ini penting. Yang pertama adalah nabda awalan bi islahin nafs. Yang pertama, mulailah untuk memperbaiki diri. Setiap ibu, setiap ayah, mulailah untuk memperbaiki diri. Gimana dia mau mengajarkan kebaikan kepada anaknya kalau dia sendiri pun gak baik? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang gak punya apa-apa, apa yang mau dia kasih? Ya.
faqidu syai' la yu'ti. Orang mau bersedekah, dia nggak punya uang, dengan apa dia mau bersedekah? Orang mau mengajarkan tauhid, dia sendiri nggak ngerti tauhid, apa yang mau dia ajarkan kepada anak-anaknya? Dia nggak ngerti adab makan harus pakai tangan kanan, gimana dia mau mengajarkan adab makan kepada anaknya? Jelas insya Allah. Jadi yang pertama adalah mulai dengan memperbaiki diri, sang ayah, sang ibu. Para ayah, para ibu, perbaiki diri dulu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memulai apa? Untuk mereka dulu nih, para pemimpin keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian, baru keluarga kalian. Gimana kalian mau menjaga keluarga kalian dari api neraka kalau kalian saja enggak menjaga diri dari api neraka? Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, di sini disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala di surat At-Tahrim ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Diri kita dulu. Diri kita dulu. Ya, karena bisa jadi dan itu sangat mungkin dan itu bisa terjadi pada diri kita semua. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya, enggak mau dia ketemu abangnya, enggak mau dia ketemu adiknya. Hari di mana seseorang lari dari ibu dan ayahnya, enggak mau dia ketemu ibunya, enggak mau dia ketemu ayahnya. Demikian pula sang ayah pun enggak mau ketemu anaknya. Ya, wa sahibatihi wa bani. Hari di mana seorang istri, seseorang dia tidak mau bertemu dengan istri dan anaknya. Seorang nggak mau ketemu dengan istrinya, istrinya pun nggak mau juga ketemu sama dia. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Semuanya mikir keras, sibuk, banyak sengketa, banyak masalah. Ya. Taib. Nah, selesaikan atau perhatikan diri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang yang beriman, jaga diri kalian, wa ahlikum nar, dan keluarga kalian. Ya, jadi jangan dahulukan biar adik saya ajalah yang hafal Quran. Dia juga selain dia memfasilitasi adiknya untuk mondok, ya, untuk belajar, dia juga berusaha. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, fasalahul ab wal min abrazil asbab al mu'inah ala tarbiyatil abna. Kebaikan ayah, kebaikan sang ibu termasuk dari sebab yang paling utama yang menunjang pendidikan anak. Ya. Kebaikan orang tua adalah sebab utama, termasuk sebab yang paling utama untuk pendidikan anak. Li'annahum humul qudwah. Karena orang tua itulah panutan. Panutan siapa? Panutan anak-anaknya. Wal aulad yuqalliduna aba'ahum wa ummahatihim. Anak-anak itu taklid. Taklid buta kepada bapaknya, kepada ibunya. Anak itu terlahir bersih, jernih. Dia nggak tahu dusta, dia nggak tahu bagaimana mencaci, dia nggak tahu, dia nggak tahu mukul,
Dia nggak tahu nyubit. Dia melihat lingkungan terdekat dia. Siapa itu? Orang tua dia. Fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Kata Rasulullah SAW, semua yang terlahirkan itu terlahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, murni. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi. Kedua orang tuanya pula lah yang menjadikan anak tersebut Nasrani. Kedua orang tuanya pula lah yang menjadikan anak tersebut Majusi. Ya gimana coba? Banyak orang tua, nggak satu dua orang, menanamkan pemahaman menyimpang kepada anak-anaknya. Kamu harus jadi pejabat, kamu harus jadi orang kaya, kamu harus jadi seperti ini seperti itu. Urusan-urusan dunia. Nasallallahu alaihi. Ya. Orang tua panutan si anak. Wal aulad yuqalliduna aba'ahum wa ummahatihim. Anak-anak itu ngikutin aja apa yang dibuat orang tuanya, bapaknya, ibunya. Al waladu yuqallidu abah. Anak laki-laki biasanya dia mencontoh bapaknya. Wal bint tuqallidu ummah. Dan anak perempuan biasanya mencontoh ibunya. Ini kebanyakan fitrahnya kayak gitu memang. Ngelihat ibunya suka bersih-bersih, si anak perempuan dia suka bersih-bersih. Ya. Qala ta'ala walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Kata Allah di surat At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka. Nah coba ini. Ada orang beriman punya anak cucu. Anak cucunya ini mengikuti ibadah, akhlak, muamalah, akidah sang ayah dan sang ibu. Biiman. Mereka meniru orang tuanya, meniru leluhurnya dengan keimanannya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami masukkan, kami ikut sertakan mereka masuk ke dalam surga. Masuk surga bareng. Masuk surga bareng. Nah, gimana mau masuk surga bareng dengan keluarga? Ya. Kita mau masuk surga bareng dengan istri, dengan anak-anak, dengan cucu. Didiklah mereka dengan iman. Ini udah ada nih kata Allah nih. Surat At-Tur ayat 21. Apakah dengan jabatan kalau bapaknya gubernur, anaknya harus gubernur, dengan itu dia masuk surga? Apakah gitu kata Allah? Enggak. Kalau bapaknya punya uang 100 juta, anaknya punya uang 100 juta, dengan itu masuk surga? Enggak ada. Bi-iman kata Allah. Wa taba'athum dzurriyyatuhum bi-imanin. Sama akidah orang tuanya, iman orang tuanya, itu yang dicontoh oleh anak cucunya. Dengan itu mereka bareng-bareng masuk surga. Iman mereka kepada Allah, iman mereka kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada yaumul akhir, kepada takdir yang baik atau yang buruk. Ya tadi, nyembah Allah, nyembah juga ke kuburan, sama imannya. Nah, nyembah Allah, nyembah juga kuburan. Ada juga yang gak percaya malaikat. Malaikat itu hanya jiwa baik seseorang. Setan itu hanya jiwa buruk seseorang. Ada yang gak percaya dengan Al-Quran. Apalagi zaman-zaman sekarang ya. Ya banyak pemikiran-pemikiran liberal, plural yang merusak anak-anak kaum muslimin sehingga mereka tidak ada pengagungan terhadap Al-Qur'anul Karim. Ya. Ada juga yang mengentengkan para rasul, manusia sama, makan juga mereka sama dengan kita makan. Malah satu ahli filsafat lebih hebat lagi dari 1000 nabi. Itu yang mereka bilang. Ya. Nggak percaya ada kubur. Coba bongkar lagi kuburan kayak gitu juga. Sekalipun dia pelaku maksiat, nggak pernah sholat, nggak ada kita lihat dia ini disiksa di alam kuburnya. Coba bongkar lagi.
yaumul akhir. Takdir. Saya yang membuat takdir saya sendiri. Coba. Allah nggak ada ikut campur dengan perbuatan makhluk. Ada lagi yang bilang, kita ini mau maksiat atau ibadahnya itulah yang Allah ridhoi memang. Kalau Allah nggak cinta terhadap perbuatan saya, nggak mungkin saya mabok sekarang ini. Ada yang kayak gitu. Penyimpangan-penyimpangan terhadap rukun Islam yang 6. Berapa banyak orang menyimpang dalam al-imanu billah. Ini Allah nih, ini Allah nih. Waktu anak SD itu yang diajarkan sama guru agama nih. Ini Allah nih, ini Allah nih. Allah di mana-mana. Ya. Allah di mana-mana. Atau Allah itu bersatu pada sebagian kiai, sebagian wali, sebagian ulama. Kayak Syekh Siti Jenar, manunggaling kauloning Gusti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja nggak pernah ngomong kayak gitu. Rasulullah nggak pernah bilang sekarang Allah sudah bersatu dengan diri saya, nggak perlu lagi saya sholat, kalian aja yang sholat lagi. Nggak pernah Rasulullah bilang kayak gitu. Ya, Rasulullah sampai sebelum beliau wafat memaksakan diri untuk sholat berjamaah di masjid, dipapah oleh 2 orang, Abbas bin Abdul Muttalib dan Ali bin Abi Thalib, untuk bisa sholat di masjid. Nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa dipapah sama seorang, sama sendirian, nggak bisa. Sama Abbas saja harus berdua. Tandanya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau di detik-detik hidup beliau pun beliau memaksakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau ya Muhammad sampai engkau wafat. Itu Rasulullah. Ini enggak. Allah sudah bersatu dengan saya sudah setara dengan Allah. Saya enggak perlu lagi sholat, saya enggak perlu lagi puasa Ramadan. Nah, ini penyimpangan dalam al-imanu billah. Tapi itu panjang. Banyak kitab-kitab membahas tentang ini. Ya, permasalahan akidah, dari itu Lum'atul I'tiqad, ya, Kitabut Tauhid, kemudian Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Al-Aqidah At-Tahawiyah. Baik. Nah, ini yang pertama. Langkah yang pertama tadi apa? Adalah perbaiki diri. Kita mau punya anak yang baik, kita perbaiki dulu diri kita. Ya. Kita jadi contoh untuk mereka. Baik. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah ikhtiyarul au az-zawjah. Cari pasangan, cari calon ibu untuk anak-anaknya yang terbaik. Cari istri itu yang terbaik. Gimana bisa mendidik anak? Karena pada asalnya yang betul-betul mendidik anak itu adalah sang ibu. Karena itu ada istilah madrasatul ula. Ibu itu yang menjadi sekolah pertama untuk anak. Ya, karena apa? Sang ayah lebih banyak dia di luar rumah. Ya, untuk menghidupi anak istrinya. Istri yang ada di rumah terus dia merawat anak-anaknya, anak suaminya. Dia bertanggung jawab dengan pendidikan anak-anaknya. Ya, bukan artinya sang ayah pun dia tidak ikut campur atau tidak memperhatikan tentang mendidik anak-anaknya, enggak, cuman yang lebih dominan, ya, porsinya itu lebih banyak ibu daripada ayah memang, karena waktu kebersamaan dengan anak-anak itu lebih banyak siapa, ibu atau ayah? Tentunya ibu, itu dah jelas, ya. Bagaimana coba kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka sampai pergi terkadang berpekan-pekan, berminggu-minggu, berpekan-pekan, jihadlah itu, haji, ada umrohnya.
Kemudian anak-anak lebih lama ya bersama ibunya. Karena itu ikhtiyarul memilih calon ibu, memilih calon istri untuk mendidik anak-anaknya yang benar memilihnya. Innama yuridu thimar al-yani'ah yab'ath 'anil ard at-thayyibah. Kalau mau cari buah yang bagus, tentunya dia akan mencari di tanah yang subur, yang bagus juga. Dia mau mendapatkan buah yang bagus kualitasnya. Ya, misalnya pepaya atau semangka, ya, yang besar-besar. Masa dia tanam di tanah yang tandus, tanah yang apa istilahnya unsur haranya sedikit? Nggak mungkin. Dia akan cari tanah yang bagus, ya. Nah, demikian pula. Wa min hikmatiz zawajil 'azimah injabul auladis salihin. Maksudnya kalau mau punya keturunan yang bagus, anak-anak yang berbudi pekerti, yang baik, yang soleh, dia pun cari juga calon ibunya yang solihah. Jelas ini insyaallah ya. Kalau dia mau mendapatkan buah yang bagus, dia akan tanam bibit tersebut di tanah yang bagus, yang gembur. Gitu juga anak yang soleh akan jadi anak soleh kalau dia dididik oleh ibu yang soleh, solehah maksudnya. Wa min hikmatiz zawajil 'azimah injab al-auladis salihin alladhina ya'buduna Allah wa yakununa dhukhran liwalidayhim. Termasuk dari hikmah seseorang itu menikah. Apa sih? Jadi harus ada tujuannya kalau nikah itu. Ya, bukan hanya menyalurkan syahwat, walaupun itu pun berpahala juga. Bisa menjaga kemaluan dia, bisa menjaga pandangan dia, tetapi di sana ada yang lebih daripada itu. Apa itu? Injabul aulad as-salihin, punya anak-anak yang soleh. Dia bagaimana punya keturunan yang soleh. Nabi aja minta, mereka para penghuni surga di dunia ini memohon-mohon sama Allah, doa untuk mendapatkan anak yang soleh, keturunan yang soleh. Ya sudah disampaikan bagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakanlah aku putra yang soleh. Nabi Zakaria, Rabbi habli. Nah, gimana doa Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabb, anugerahkanlah untukku keturunan yang baik. Apa doa para penghuni surga? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya gimana bisa mempunyai apa? Keturunan yang soleh. Nah, ini hikmah yang sangat besar yang harus ada pada setiap orang yang mau menikah. Apa itu? Dia ingin punya keturunan yang soleh dan solehah. Kalau dia mati, masih ada yang ngedoain dia. Terus pahala ngalir. Dia udah gak bisa lagi untuk bersedekah, gak bisa lagi dia sholat, gak bisa lagi dia puasa. Karena sudah habis darul amal, negeri di mana seseorang beramal itu udah gak ada lah, udah lewat. Jadi sudah di alam kubur. Tapi gimana kok bisa pahala itu mengalir? Ada beberapa amal, di antaranya apa? Si anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Injabul auladis salihin alladzina ya'buduna Allah wa yakununa dhukhran liwalidayhim. Ya, punya anak yang soleh yang selalu beribadah kepada Allah dan mereka sebagai simpanan berharga bagi kedua orang tuanya. Anak yang soleh itu.
ya, yang paling di apa ya? Yang paling dipelihara, yang paling dijaga. Ya, simpanan paling disayangi oleh orang tuanya. Qala sallallahu alaihi wasallam tazawwajul wadudul walud fa inni mukathirun bikumul umam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikahilah oleh kalian wanita al-wadud, wanita yang penyayang. Wanita yang penyayang, punya kasih sayang yang kuat kepada anaknya. Ya, ada wanita yang nggak peduli. Dia peduli sama dirinya sendiri, dengan harta, nggak peduli dengan anak-anak. Ada yang kayak gitu. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tegaskan dalam hadis ini apa? Tazawwajul wadud. Nikahilah oleh kalian wanita yang penyayang, rahim, wadud, al-walud, yang bisa melahirkan anak banyak. Al-walud, yang bisa melahirkan anak banyak. Fa inni mukathir bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku ini nanti senang dengan banyaknya jumlah umatku di hari kiamat. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersyukur di hadapan para nabi-nabi yang lain karena umat beliau lebih banyak daripada umat nabi-nabi yang lain. Nah, bagaimana umat Rasulullah bisa banyak? Dengan umat ini banyak melahirkan kaum muslimin, ya, menikahi seorang wanita yang bisa melahirkan anak banyak. Jadi salah itu yang bilang cukup 2 anak saja. Cukup 2 anak saja, itu pemikiran keliru. Ya, boleh mau dibilang pemikiran menyimpang, boleh. Ya, karena apa? Menyelisih apa ini? Menyelisih Al-Qur'an, menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cukup 2 anak saja. Nggak betul itu. Dan jangan menyangka kita yang ngasih makan mereka ini. Jangan takut dengan rizki anak-anak. Yang ngasih makan mereka bukan kita. Yang ngasih makan kita pun bukan kita juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Kami yang ngasih makan mereka dan kami juga yang ngasih makan kalian. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Karena sebagian orang kayak gitu, takut miskin. Pendidikannya gimana nanti? Susunya gimana nanti? Makanannya gimana nanti? Sampai kayak gitu. Itu pemikiran sebagian orang-orang awam, gak ngerti agama. Gak ngerti agama. Ya. Sudah dijamin, jangankan manusia yang Allah kasih akal, Allah kasih tenaga, Allah kasih kemampuan, sekecil apapun binatang, selemah apapun binatang tersebut, di dalam tanah pun masih juga Allah kasih makan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di dunia ini kecuali Allah sudah jamin rizkinya. Ini namanya syubhat dari setan, manusia dan setan jin. Menakut-nakuti, jangan punya anak banyak. Ya, nanti kamu susah ngasih makannya, nanti kamu susah nyekolahinnya. Nanti kamu susah ini dan itunya. Nah, berapa menit lagi? Abah Mu'ad? Berapa? 3 menit. Kita lanjutkan besok subuh insyaallah. Kita lanjutkan besok subuh. Ini ada beberapa pertanyaan soalnya. Nah ini. Apa arti ha mim la
yunsorun. Hamim, gimana maksudnya? Hamim la yunsorun, la yunsorun. Allahu a'lam apa maksudnya ini. Kalau la yunsorun artinya nggak ditolong. Kalau hamim apa nih? Nggak jelas pertanyaannya. Baik. Apakah traveling untuk menambah wawasan, mengetahui kebudayaan negeri-negeri termasuk yang sia-sia? Ada yang lebih wajib untuk dia lakukan. Kalau seandainya dia lakukan traveling, jalan-jalan nih, untuk nambah wawasan atau mengetahui kebudayaan negeri-negeri, itu sampai meninggalkan perintah Allah, sampai melakukan maksiat, haram dia melakukan traveling. Ya. Dengan itu sholat dia tidak dijaga. Ya. Kemudian dengan itu dia bermaksiat, pergi ke negeri kafir. Makanan yang ada di negeri tersebut tidak disembelih dengan cara yang syar'i, yang sapinya misalnya atau ayamnya, dia nggak peduli, berdosa dia seperti itu. Nah, kalau seandainya satu perjalanan di mana tidak ada maksiat, ya, dia lakukan. Ya, dia bisa menundukkan pandangannya. Sekarang coba, jangankan ke negeri orang kafir, di negeri Islam saja banyak maksiat. Kemana kita mengarah pandangan kita? Ya ayyuhalladzina qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman, tundukkan pandangan-pandangan mereka dari wanita-wanita yang bukan mahram, dan jaga kemaluan-kemaluan mereka. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahun, dan katakan kepada wanita-wanita mukminat untuk menundukkan pandangan mereka dari laki-laki yang bukan mahram. Kalau ipar gimana? Alhamu maut, kata Rasulullah SAW. Ipar lebih bahaya lagi, mengancam kematian malah. Ya, lebih mudah untuk selingkuh, berzina. Ya, itu ke ipar. Baik. Mengetahui kebudayaan negeri-negeri. Kalau dia sudah ngerti kebudayaannya, kalau dia sudah mengerti ilmu-ilmu yang wajib untuk dia ketahui, udah tahu belum tentang ma'rifatullah, ma'rifatul Islam, ma'rifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam? Udah tahu belum nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tahun berapa beliau hijrah? Lahir di mana beliau? Kemana beliau hijrah? Berapa lama beliau dakwah di Mekah? Berapa lama beliau dakwah di Madinah? Yang wajib saja nggak ditunaikan, nggak dikerjakan. Kemudian dia mau tahu, oh ini pendiri Korea Utara, oh ini apalagi Nukarari itu budaya-budaya kufar ya. Kemudian itu yang dicontoh kebanyakannya. Nah, dia tidak tahu lagi hukum hijab. Dengan sering melihat perkara yang mungkar, yang syubhat, dia mengingkari apa yang datang dari Islam. Oh, kalau yang namanya hijab, cadar itu justru mengekang, ya, mengekang orang, para wanita, ya. Kemudian nggak cocok. Sekarang itu syariat tersebut, ya, di zaman ini nggak cocok. Ini nggak ada hak asasi manusia, macam-macam lah. Jadi hati-hati. Kalau kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, haram hukumnya kita berlibur ke negeri kafir. Haram hukumnya. Kata Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullahu taala, cukup yang membuat engkau berdosa terhadap anak dan istrimu adalah mereka mengagungkan orang kafir dibanding kaum muslimin.
Oh, dia melihat, teknologi hebat, orang kafir ini Masya Allah, orang kafir ini dia tertib, ngantri, buang sampah. Dia lebih mengagungkan orang kafir dari orang Islam lagi malah. Ya. Menjadikan orang kafir itu besar di mata anak istri, itu sudah lebih besar dosanya itu. Baik. Bagaimana hukumnya mempercayai nama bisa menyebabkan kesialan atau sakit-sakitan pada anak sehingga harus menggantinya? Bagaimana dengan mengadakan pesta untuk mengganti nama anak? Nah, ini termasuk dari tatoyur, termasuk dari tasya'um, ya. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan adalah tafaul. Ya, ini namanya udah bagus, misalnya namanya udah bagus, misalnya namanya muslih, orang yang membuat kebaikan. Sakit-sakitan nih anak, diganti jadi Jono, nggak pernah sakit lagi. Taib. Yang seperti ini tasya'um. Rasulullah suka tafaul. Maksudnya gimana? Nama anak ini, nama orang ini, namanya Ifrit misalnya. Ada nama yang Rasulullah ganti, Anda lupa. Misalnya Ifrit kan nama jin itu. Ya, nama jin. Digantilah, jangan Ifrit namamu, bagusnya namanya apa? Gantilah Abdullah, Abdurrahman. Ini namanya tafaul. Ya, bedakan kalau yang namanya udah bagus, kemudian gak ada hubungannya dengan dia tidak menyalahi syariat, kemudian diganti karena menyebabkan sial yang seperti ini adalah tasya'um atau tatoyur, dan itu bisa dan itu termasuk dari kesyirikan. Mengadakan pesta untuk mengganti nama anak, ini bid'ah lagi. Nah, kesialan itu ada pada 3 perkara: rumah, istri, dan kendaraan. Nah, bagaimana penjelasan hadis ini? Kata Rasulullah SAW, in kana fi syu'm. Kalau seandainya ya memang ada, ya, bukan dipastikan. Kalau seandainya ya memang ada syu'm, berprasangka sial, maka prasangka sial itu ada pada rumah, ada pada istri, ada pada kendaraan. Itu kata Rasulullah SAW. Ya. Itu kalau seandainya ada, maksudnya gimana? Ya, kalau dia sudah baik dalam mendidik istrinya, tapi enggak betul juga jadinya. Maksudnya, misalnya dia sudah memperbagus rumahnya, rusak terus. Dia sudah bisa berkendara, jatuh terus. Nah, ini beda. Ya, tapi kalau dia baru belajar motor, jatuh terus, wah ini sial nih motornya nih. Dia sendiri aja belum bisa naik motor benar-benar. Rumahnya banyak bocor, ya, karena sudah lapuk, karena sudah lama, nggak diperbaiki. Wah ini sial nih, nggak kayak gitu. Ingkana fi syu'm. Ya, ada kalau seandainya bikin susah terus, waktu terbuang terus. Harusnya dia ibadah, bocor lagi, genteng lagi. Nah yang seperti ini jual aja. Nah, apakah mempercayai ilmu yang bisa membaca karakter seorang dari tulisan tangan, misalnya dari tanda tangan atau berdasarkan golongan darah, itu termasuk syirik atau enggak? Bisa. Bisa masuk pada takahun, ya. Ya, takahun ini apa? Apa nih? Jadi kayak dukun-dukun, jadi peramal. Golongan darah aneh, yang golongan darahnya O mesti baik gitu. Yang golongan darahnya A, B, C, D, Z mesti jelek kayak gitu. Ngaco ini. Ya. Enggak. Kemudian tulisan tangan, tanda tangan, enggak. Ini enggak ada hubungannya dengan
karakter seseorang. Ini datang dari orang kafir ini kayak gini. Kemudian diserap oleh orang Islam. Dibodoh-bodohi orang Islam, mau ya dibodoh-bodohi. Orang baca garis tangan sama dengan garis tanda tangan, garis tulisan. Gimana ini huruf G-nya, huruf L-nya, huruf H-nya, huruf N-nya. Oh ini karakter dia kayak gini nih. Orang ini penyayang, orang ini pemarah dari tulisannya, dari golongan darahnya. Yang seperti ini takahun. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini itu cenderung kepada yang negatifnya, bukan yang positifnya. Menimbulkan apa setelah itu? Su'udzan. Kemudian apa? Hasud. Hasad, dengki. Kemudian apa? 40 penyakit lebih tertanam dalam hati. Jelas ini? Orang yang katanya bisa baca karakter seseorang dengan tulisan, dengan tanda tangan, kemudian dengan golongan darah, itu lebih cenderungnya kemana? Ke yang negatifnya, bukan ke yang baik-baiknya. Kayak orang yang meramal tangan, dengan itu tertanam permusuhan, kedengkian. Ya, baik. Bagaimana pandangan Islam terhadap cara belanja online atau sejenisnya, juga termasuk belanja di GoFood? Insya Allah boleh. Nah, selama itu bukan emas ya. Kalau emas harus tangan ke tangan, dan itu pun ada perinciannya juga yang lain. Bagaimana mendidik anak untuk tidak lagi menonton film kartun di TV apabila sudah terlanjur dilakukan si anak? Ya inilah diantara bala, di antara musibah yang ada di negeri kita ini, yang ada di zaman kita ini. Gak bisa seorang pun sekarang mengelak. Ya, orang tua manapun, anak manapun, ya seketat apapun kita menjaga mereka. Ini di antara bala, di antara musibah yang Allah berikan di zaman kita sekarang ini. Nah, terus diingatkan bagaimana apa yang kita sampaikan, terus ingatkan, terus didik. Siapa saja nama orang munafik di zaman Rasulullah, pemimpinnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, pemimpinnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, punya 80 pengikut laki-laki, 11 orang perempuan. Namanya nggak penting. Yang penting itu tahu sifatnya kayak gimana. Nah, jangan sampai kita ikuti sifat orang munafik. Taunya dari mana? Baca Quran. Dari surat Al-Baqarahnya, di surat At-Taubah, di surat Al-Munafikunnya. Di sana Allah sebutkan dengan terperinci sifat-sifat orang munafik. Jangan yang ditanya hanya nama orang-orangnya saja. Kita harus tahu sifatnya apa saja. Ya, agar kita bisa terjauh dari sifat-sifat tersebut. Ternyata yang kita lakukan sekarang ini ternyata itu sifat orang munafik. Ya. Tuh. Apabila seorang suami belum benar dalam bacaan Al-Quran, makharijul huruf dan tajwidnya, akan tetapi di tempat ia tinggal tidak ada majelis ilmu tersebut, apakah bisa dimaafkan kesalahannya? Ya, ini tahun berapa hidupnya orang ini? Kalau zaman sekarang belajar tajwid itu sekarang sudah bisa di mana saja, ada rekaman audionya, ya. Walaupun memang nggak sempurna, tapi akan lebih mendekati tentunya, karena memang belajar tajwid itu harus musyafahah. Musyafahah harus ketemu ke depan, berdepanan. Nggak bisa lewat audio, nggak bisa hanya sekedar baca, tetapi sedikitnya dia bisa mendekati yang benar. Ya, dengan penjelasan dari sang guru tersebut, bagaimana apa itu gunnah, di mana makhraj huruf dad, di mana bagaimana makhraj huruf atau sifat huruf ra misalnya. Ya, ra bukan r, ra hanya 2 getarannya, nggak boleh ro, itu salah, harus ra 2 getarannya. Gimana taunya? Sekarang kita tinggal, alhamdulillah, langsung di Cileunyi ini bisa kita mendengar apa yang disampaikan oleh para ulama di Masjidil Haram, entah itu Makkah atau Madinah. Ya, berusaha dulu.
Saya kena syubhat dari seorang akidah wasitiyah yang dibangun Imam Ibn Taimiyah pada zaman beliau, dikritisi banyak ulama, dipandang sebagai akidah mujassimah. Bagaimana penjelasannya? Belajar biar nggak kena syubhat. Kalau nggak belajar akan kena syubhat terus. Belajar ilmu agama itu bisa membedakan mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah. Ya, mana akidah mujassimah, mana akidah musyabbihah, mana akidah mu'attilah. Ya. Jangan dipandang enteng. Ini kenapa kena syubhat? Salahkan diri sendiri. Karena nggak belajar. Kita bisa menjawab tuduhan-tuduhan tersebut kalau seandainya kita belajar al-aqidah al-wasitiyah. Ya. Nah, kemudian Afwan beri kami nasihat agar dapat menasihati saudara yang masih berpacaran. Masih pacaran. Pacaran. La ayyud'ana ra'su ahadikum bimikhyatin khairun lahu min an tamassal mar'ata la tahillullah. Kepala seseorang ditusuk pakai besi itu lebih ringan daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahram. Ini menyentuh nih, nggak megang nih. Nyentuh. La yakhluwanna rajul bimra'atin illa syaitanu thalithuhuma. Tidaklah berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram kecuali setan yang ketiganya. Nah ini karena sudah terkena banyak syubhat. Tinggal di negeri di mana dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk lagi. Jarang dengar pacaran itu haram. Ini malah sebagian orang tua nyuruh anak itu pacaran malah. Coba. Kita tuh hidup di negeri yang kayak gitu sekarang. Nah, sebagian orang nggak tahu. Kenapa mereka nggak tahu? Karena memang nggak dididik oleh orang tuanya. Malah orang tuanya menjerumuskan anaknya dalam maksiat yang seperti ini, dalam zina bahkan. Ya. Nah, bagaimana nasihati? Banyak sekali dalil. Banyak sekali dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang ancaman orang-orang yang demikian. Kasih dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan bagaimana zina, bagaimana dahsyatnya azab para pezina, ya, di akhirat seperti apa, di dunia adalah azab yang paling cepat ditimpakan oleh Allah kepada pelaku zina dan yang durhaka kepada orang tua. Nah, ini insyaallah ini beberapa pertanyaan lagi kita jawab besok ba'dal fajr ya, karena sudah lewat waktunya. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.